Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas A3, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang implementasi paradigma dalam metode penelitian komunikasi dan interaksi sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga mengerjakan tugas ini untuk memenuhi nilai mata kuliah metode penelitian komunikasi 1 yang diampu oleh Bapak Guru Besar Profesor Rahmat Kriyantono PhD. Sebelumnya saya tidak sendiri di sini. Saya Diva Gufania Sinaga. Saya Ana Veritas Anindya Agani. Saya Syanika Sabila. Saya Tashwana Sajadana Mumtaz. Saya Safina Aziza. Saya Syarifah Anissa. Saya Ibanuela Regina. Saya Madeline Melani. Dan saya Muhammad Raffi Prananda. Selamat menyaksikan. Halo Ana, halo Tata. Halo Diva. Oke, jadi seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya tentang paradigma nih. Aku mau nanya lebih lanjut ke kalian tentang apa sih paradigma itu, terus jenisnya apa, terus bagaimana implementasinya dalam metodologi penelitian komunikasi. Oke, mulai dari aku dulu Diva. Jadi paradigma itu adalah suatu pandangan manusia terhadap dunia, mereka cara memandang itu kayak gimana. Nah, dari buku yang udah saya baca itu sebenarnya paradigma itu ada 4, yaitu positivistik, post-positivistik, interpretatif, sama kritis. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terus tadi sesuai dengan pertanyaan kan, jadi paradigma ini sifat itu membatasi dan juga selektif. Tapi kalau misalnya kita mau menggabungkan dua paradigma secara bersamaan ataupun lebih itu bisa, dan bisa dikenal dengan nama mixed method. Tapi sebenarnya seorang tuh kalau misalnya mau berpindah paradigma satu ke paradigma lainnya itu sebenarnya sangat bisa, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu sih. Oke, makasih. Terima kasih. Halo Samina, halo Rere. Halo. Oke, tadi di penjelasan sebelumnya teman-teman kita tuh udah jelasin tentang di dunia ini ada 4 paradigma besar yang udah diskusi juga. Nah, tapi kita nggak tahu nih lebih dalam tentang keempat paradigma tersebut. Mungkin teman-teman boleh jelasin dari 4 paradigma itu. Oke, mungkin dari aku dulu kali Oh ya. iya. Oke, paradigma yang pertama tuh ada paradigma positivistik. Nah, kalau paradigma positivistik ini dia tuh lebih mengarah, bukan selalu lebih mengarah ke penelitian yang sifatnya tuh objektivitas. Dia tuh lebih menekankan pada sifat yang bersifatnya objektif dalam menilai suatu penelitian atau dalam prosesnya. Nah, dalam paradigma positivistik ini sebenarnya dia ini awalnya atau kemunculan itu awal dari hukum alam atau ilmu-ilmu alam yang dimana menganggap suatu realitas itu adalah suatu yang terjadi di luar individu, bukan dari sudut pandang tertentu atau dari dalam individu, jadi dinilai secara generalisasi, dan juga jadi penilaiannya itu sifatnya objektif. Contohnya aja kalau dari positivistik ini lebih ngarahnya ke eksperimen, survei gitu sih. Kalau dari positivistik nih, kalau yang paradigma lain gimana misalnya? Kalau kebalikannya dari yang di Rere jelasin itu interpretif konstruktivis. Jadi kalau ini tuh kebalikannya di mana kan tadi kan dijelasin kalau misalkan mereka melihatnya tuh secara ya general aja, tapi kalau ini tuh kita lihat sebagai subjek, sebagai orang ini gimana. Jadi yang diteliti itu interaksinya dia sama mungkin ya sama yang lain gitu. Makanya pendekatannya ini kebalikannya dari yang ini. Contohnya misalkan ini kan lebih ke tadi kan kualitatif ya. Ya ini kita jatuhnya ke kuantitatif hampir semuanya, tapi belum tentu juga ya, karena itu jatuhnya mesti juga. Mungkin kayak contohnya lebih kayak interview gitu. Nah itu tuh kan lebih ke kita mengenal sama orangnya gitu. Tapi kalau masalah ada yang mengkritik ya sama kita berdua ini ya, paradigmanya ya. Jadi selain positivistik sama yang tadi jelas itu ada paradigma kritis ya. Jadi paradigma kritis itu paradigma yang sesuai namanya aja. Itu dia itu sifatnya mengkritik suatu struktur sosial yang membentuk suatu realitas sosial atau keadaan sosial. Dan dia itu pokoknya intinya awalnya kemunculannya berawal dari mengkritik suatu kelompok di Jerman. Akhirnya kenapa paradigma ini dinamakan paradigma kritis? Karena dia memang tujuannya mengkritik untuk mencari suatu realitas sosial dan juga struktur sosial gitu sih. Nah, selain itu kalau misalnya ada paradigma post-positivistik ya. Nah, ya itu jadi kayak kalau dilihat kayak tanggapan dari yang kritis ini ya. Jadi dia itu menerima kritik yang ada di dua paradigma. Jadi misalkan kayak kan ada kekurangannya nih kalau yang tadi positivistik. Nah, ada juga kekurangannya dari yang kayak interpretif itu. Jadi itu dia kayak tanda kutipnya kayak gabungin, jadi kayak mixed method gitu. Jadi bisa ngambil dari yang kayak positivistik. Makanya kan judulnya post positivistik
positivistik gitu. Tapi dia juga bisa ngambil dari kuantitatifnya si interpretif ini gitu. Jadi tadi yang sebenarnya kata kuncinya itu adalah mixed method, itu yang bikin jadi paradigmanya positivistik. Betul. Jadi paradigma ini nggak selalu positivistik kualitatif. Iya, nggak black and white sebenarnya. Jadi ada banyak sih gitu. Cara pandang aja. Kayak makasih sangat jelas penulisnya teman-teman. Ya, kasih. Oke, kita kan dengar nih tadi penjelasan lebih dalam tentang keempat paradigma tersebut dari teman-teman yang sebelumnya. Aku mau nanya nih, kira-kira implementasi dalam metodologi penelitian komunikasi yang dekat nih sama kita mahasiswa tuh tentang paradigma tuh apa sih? Jadi untuk implementasi yang paling dekat dengan kita itu adalah paling dekat itu seperti skripsi. Nah, ketika kita sebelum buat skripsi, kita pasti mengumpulkan data-data. Kita butuh mengumpulkan sebuah penelitian. Nah, untuk sebagai mahasiswa kita perlu langkah awal itu yang pertama mengetahui kita harus menggunakan paradigma apa. Misalnya kita menggunakan paradigma positivisme. Maka untuk kedepannya, ketika kita memegang pandangan positivisme itu, kedepannya data yang kita ambil itu berupa kuantitatif. Nah, biasanya bagaimana cara mengumpulkan data kuantitatif ini? Biasanya dengan mengisi survei. Tapi jika kita menggunakan paradigma lain, maka data yang kita kumpulkan itu berbeda. Sementara kalau kita menggunakan paradigma konstruktivisme atau interpretatif itu kita cenderung menggunakan data kualitatif yang isinya itu kata-kata atau narasi-narasi, karena di paradigma konstruktivisme ini tuh kita lebih mengeksplor meaning yang lebih dalam gitu kan. Tapi itu sebenarnya cenderung aja sih, karena mostly nggak semua data kualitatif itu harus menggunakan kata-kata. Tapi kebanyakan menggunakan Betul. Berarti masih bisa menggunakan angka di kualitatif. Iya. Dan tapi berarti bukan berarti kalau Ada angkanya, bukan berarti kalau dia menggunakan data kualitatif itu harus kata-kata semua. kata-kata semua. Iya, Tapi kalau ada angkanya juga berarti bukan. Jadi kayak kita patokannya bukan hanya angka kan? Iya, betul. Nah, Karena kan biasanya kita kayak kalau kualitatif itu kayak kualitas, iya. dan itu tuh salah. Itu tuh salah sebenarnya, enggak kayak gitu. Iya, gitu. Terus kalau kita menggunakan kualitatif, berarti kita pengumpulan data itu dengan wawancara, observasi, atau juga studi kasus. FGD. Ya. Nah, untuk implementasinya ke kehidupan kita, mungkin bagaimana cara kita memandang sesuatu atau menanggapi sebuah masalah. Oke, terima kasih. Halo Asya dan Larki. Halo. Kita udah jelas banget nih tadi dengar contoh, terus kita dengar penjelasan jenis, banyak deh tentang ketiga paradigma itu. Tapi kita masih belum tahu nih apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari ketiga paradigma itu. Mungkin teman-teman bisa bantu jelasin. Oke, tadi kan sebelumnya teman-teman udah jelasin tentang apa itu paradigma dan tiga paradigma besar dalam ilmu komunikasi. Nah, tentunya kayak banyak banget manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari kita belajar tentang paradigma ini. Mungkin Rifki menambahkan. Ya, dimana yang telah dibilangnya sama Sida tadi, sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu untuk memahami paradigma, teman-teman. Paradigma itu punya peran yang signifikan dalam memfasilitasi pembelajaran kita di dalam studi ilmu komunikasi. Terus bukan hanya itu ya, bukan hanya itu aja. Sebagai contoh konkret, pemahaman terhadap paradigma akan berdampak positif dalam pelaksanaan penelitian dalam tugas akhir kita nanti. Gitu. Iya, mungkin tadi Rifki udah ngejelasin gimana paradigma itu berpengaruh terhadap kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Mungkin tapi menurut kami berdua sebenarnya, paradigma ini nggak cuma untuk mahasiswa ilmu komunikasi aja, kayak buat orang general aja. Paradigma tuh punya banyak banget manfaatnya, kayak dalam kehidupan sehari-hari pun juga seperti tadi Melani dan Yasha udah jelasin
paradigma itu kan sebuah pandangan, jadi paradigma tuh penting itu dalam cara kita memandang dan menyikapi sebuah masalah sosial ataupun fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat gitu sih. Jadi menurut aku emang kita tuh perlu banget untuk mempelajari paradigma di dalam ilmu komunikasi ini gitu. Dan kami berdua berharap sih dari video ini dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih bagi teman-teman yang menonton. Benar banget sih. Oke, makasih banyak teman-teman. Ya, makasih. Oke teman-teman, kita udah dengar nih banyak banget penjelasan tentang ketiga paradigma tadi yang sangat-sangat jelas, dan juga kita tahu gitu lah ternyata paradigma tuh bisa dipakai nggak cuman buat anak mahasiswa ilmu komunikasi, tapi juga buat manusia secara keseluruhan. Semoga dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, dan terima kasih sudah menyaksikan.